Saya Pak Ustadz di sini tuh suka kesemutan. Sebelah Di kanan. sebelah sini. Punggung itu. Iya. Nanti minta pijit suaminya biar suaminya rajin sholat Iya. itu. Mas, pijitin di sebelah kanan, jangan di kiri aja. Ayo pijitin. Ayo. Ini Pak Ustadz perut tuh kayak naik turun kayak gitu. Kadang kalau lagi sholat ya berdoa, kadang ini suka gerak-gerak terus tangan tuh suka begini-begini kayak gitu. Aku mohon agar engkau keluarkan seluruh ilmu sihir, teluh dan santet dari dalam tubuh Ibu Lala, ya Allah, amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah. Jika di dalam tubuh Ibu Lala banyak sekali ilmu sihir, teluh dan santet, aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh ilmu sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Lala, ya Allah, amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah. Keluarkanlah seluruh ilmu sihir, teluh, dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Lala, ya Allah. Dan aku mohon kepadamu agar engkau kembalikan kepada orang yang berbuat zalim pada Ibu Lala melalui ilmu sihir, teluh, dan santetnya, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, keluarkanlah seluruh ilmu sihir, teluh, dan santet yang ada di dalam tubuhnya Ibu Lala, yang menguasai Ibu Lala, ya Allah. Yang menguasai Ibu Lala, ya Allah. Keluarkanlah, ya Allah, dan kembalikanlah kepada orang yang berbuat zalim melalui ilmu sihir, teluh, dan santetnya, ya Allah, amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, keluarkanlah seluruh ilmu sihir, teluh, dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Lala, ya Allah, amin. Dan kembalikanlah kepada orang berbuat zalim pada Ibu Lala, ya Allah, amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, keluarkanlah seluruh ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Lala, dan kau kembalikan pada orang berbuat zalim pada Ibu Lala melalui sihir dan santetnya, ya Allah, amin. Ya Allah, jika di dalam tubuhnya Ibu Lala banyak ilmu-ilmu musyrik dan pengobatan-pengobatan musyrik yang ada di dalam tubuhnya Ibu Lala, ya Allah, aku mohon kepadamu, ampuni dosa-dosa musyrik Ibu Lala, ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dan juga pengobatan-pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Lala, ya Allah, amin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, Bu Lala. Ustaz, tadi selain Bu Lala ada Bu Aci, Bu Ella, ini Bu Yati juga. Bu Lala istighfar, Bu Lala. Buka matanya, Bu Lala. Bu Lala. Buka mata, buka matanya. Astagfirullahaladzim. Bu Lala. Astagfirullahaladzim. Nah, udah buka mata, alhamdulillah. Yuk, duduk coba. Udah bisa duduk. Didudukkan aja dulu. Yuk, duduk. Astagfirullah. Bantu istighfar ya, Bu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Yuk ikuti Bu Lala, buka mata. Astagfirullahaladzim. Bu Lala buka matanya. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Bu. Astagfirullahaladzim. Lagi, Bu. Astagfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ayo terus sebut nama Allah. Allah walhamdulillah wala
Matanya dibuka Bu, matanya dibuka. Yuk, ikuti. Udah, pemirsa tampaknya ini masih memerlukan waktu. Kita akan beristighfar terus di sini, pemirsa di rumah juga ikut mendoakan. Mudah-mudahan ibu-ibu yang di sini yang bereaksi. Subhanallah. Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bu Lala, sudah sadar? Hmm. Iya. Udah lega. Tadi yang Bu Lala rasakan apa? Tiba-tiba pingsan. Kaget kita. Tadi Bu Lala sampai guling-guling. Norowecok cek orang Sunda mah. Ngomong-ngomong pakai bahasa Sunda yang cukup kasar. Sekarang gimana rasanya? Kumaha? Karosna kumaha? Enakan teu. Tos raos? Gitu aja. Kulan? Angen? Kan masih ada. Iya. Perutnya Rasanya masih tinggal berasa Iya, enggak apa-apa. Proses ya. Iya itu baru keluar, banyakin keluar. Yang tadi udah nggak ngegaya lagi kayak ala anak milenial dia. milenial. Ini tampak seperti bangun tidur yang antara sadar nggak sadar. Iya. Banyak yang doain Bu Lala sini. Terus Ustaz tadi juga ada Bu Aci terus beristighfar Bu Aci ya. Bu Aci, terus ada Bu Ella, Bu Yati, Bu Yarti. Sekali lagi ini bukan dari efek sesuatu yang ada dalam diri Bu Lala terus menyebar, enggak. Tapi karena kasusnya Beliau mirip sendiri ya. atau karena amalan-amalan. Amalan-amalannya. Iya. Sering ke orang-orang begitu. Ya sudah nggak apa-apa. Turunan ya bukan. Ditanya apakah ini keturunan atau apa untuk Bu Lala? Ada ilmu keturunannya di dalam, tapi masih ketutup sesuatunya itu tadi. Ada. Mengenai tuduhan itu gimana Ustaz? Diabaikan aja lah. Kan sudah dia mau ngomong apa udah ketahuan. Ya memang begitu Jin. Kalau dia merasa aman biasanya dia sombong. Kalau sudah merasa kepepet kayak tadi ya sudah mau keluar begitu aja dia. Akhirnya keluar. Iya, alhamdulillah semuanya kan atas izin Allah ya. Bu Lala. Ya. Mudah-mudahan nanti enakan, walaupun ini nggak bisa sekali ya. Ini nggak bisa sekali. Emang efeknya salah satunya bengong ya Ustaz ya? Bengong kayak bangun tidur masih Iya. nggak nangkep gitu. Iya. Kata orang Sunda mah lulungu. Lulungu. Iya Bu Lala, rasanya kayak lulungu Lulungunya. gitu. Sadar tak sadar. Lulungunya. Ya. Bu Lala, Ingat pas udah ingat. kenapa tiba-tiba tidak bisa bahasa Indonesia Bu Lala? Ya udah, sudah bisa berdiri Bu Lala? Berdiri. Berdiri, kuat, kiat ya. Tati, sok. Up. Lemas, ya udah. Sok istirahat dulu aja ya. Ucapkan salam. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bengong. Ustadz maaf, tukang taman bertanya. Batu-batu dipasang nggak usah lah ya. Nggak usah dulu. Nggak usah ya. Tukang taman pamit. Iya. Sekarang saya sebagai host mau ngelanjutin. Tarik mang. Ibu wanian pisan. Ih. Yang lainnya terus beristighfar ya. Jangan lepas dari Allah ya. Saling menjaga, saling mengingatkan. Ayo mangga ibu maju ke depan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz,
Saya Astuti dari Tangerang, sepatan, usia saya 23 tahun. Ya. Saya kesini karena selama ibu saya meninggal, saya mengalami banyak keluhan. Sejak ibu meninggal. 1 tahun yang lalu, Kak Irfan. Dan saya suka kerasukan. Astagfirullah. Ada suaminya atau siapanya ini? Ada suaminya, cepat Mas. Pak Ustadz, saya mau duduk aja ceritanya ya. Udah. Ya udah, istighfar dulu. Tarik nafas. Tenang. Katanya mau cerita kan? Ya. Biar saya yang cerita ibunya. Boleh. Saya waktu meninggal, kuteknya belum dihapus. Sebentar. Ini Bu Astuti. Saya ibunya, Pak Ustadz, percaya nggak Pak? Jadi pas meninggal, kiteknya nggak dihapus. Iya. Pak Ustadz, suami saya musyrik. Anak saya mau dibunuh pakai penyakit kayak saya di perut sini. Tolong bantu doa Pak Ustadz. Jangan sampai anak saya mati kayak saya. Saya yang nggak pernah sholat. Saya yang nggak pernah ingat sama Allah. Saya mati karena perbuatan saya. Tidak pernah ingat sama Allah. Tolong Pak Ustadz, keluarkan ilmu-ilmu yang ada di perut anak saya. Jangan sampai dia kena penyakit. Kayak saya, pertama rongsen dibilangnya tumor. Padahal itu ilmu-ilmu musyrik dari bapaknya. Bapaknya penyakitnya di tenggorokan, saya di perut. Saya tuh tiap hari nepelin anak saya di sini. Dan ilmu bapaknya adanya di sini. Pak Ustadz, tolong doakan suaminya juga biar mau sholat dan ibadah. Suaminya masih ada. Ini suaminya. Ini suaminya siapa? Si Tuti. Kamu gak pernah sholat? Tolong doakan dia biar dia mau ibadah juga, biar nggak kena ilmu bapaknya. Astagfirullahaladzim. Pak, saya pengen arwahnya diterima sama Allah, gimana Pak? Maafkan saya selalu mengamalkan amalan tidak sesuai perintah Allah. Sudah. Intinya saya pengen Pak Ustadz doain anak saya biar nggak kena ilmunya bapaknya. Saya takut anak saya mati. Dia punya adik 1. Saya pengen dia ini nyekolahin adiknya sampai adiknya bisa kerja baru saya tenang. Bapaknya masih ada. Bapaknya udah meninggal 16 tahun yang lalu. Setelah itu saya nyusul. Oh gitu. Iya. Dia anak yatim piatu Pak Ustadz, tolong. Udah, ceritanya udah. Tenang. Iya. Saya juga pengen keluar juga dari badannya dia Pak Ustadz. Dan ilmunya suruh keluar juga. Iya Pak Ustadz. Kenapa pilih Bu Astuti? Karena tadinya dia jarang sholat, makanya saya masukin ke badan dia, Kak. Ya udah, tenang. Sudah tenang. Ceritanya sudah. Iya, intinya begitu ya Pak Ustadz ya, keluarin ilmunya. Bapaknya tadinya musyrik, menduakan Allah. Ya, bapaknya tuh, ya Udah. itu urusan keluarga tidak boleh diomongkan aib keluarga ya Pak Ustadz. Udah diomongin. Ya. Iya. Iya. Istighfar. Tenang dulu coba. Tenang. Balikin ke Mbak Astuti coba. Biar balik ke Mbak Astuti yang
Mbak Astuti aja. Bu. Istighfar. Assalamualaikum. Namanya siapa? Dari? Dari Sepatan Tangerang. Kenapa Bu Astuti? Emang suaminya rajin sholat? Ini suaminya? Lihat, itu suaminya. Rajin sholat Suaminya ya? rajin sholat ya? Jujur masih bolong-bolong Pak. Oh, gitu. alhamdulillah. Iya. Mbak Astuti, Iya. ya. Yang dirasakan Mbak Astuti apa, suka kesurupan? Pokoknya semenjak ibu saya meninggal saya suka kerasukan. Ibu meninggal kapan? Apa sih 2017 habis lebaran haji dan sekitar 2 hari habis lebaran haji ibu saya meninggal. Sejak itu? Sebenarnya ibu saya udah ada penyakit tadinya tumor, cuman nggak mau berobat kayak gitu. Oh gitu. Kalau Bapak masih ada? Bapak udah meninggal juga, Oh tapi gitu. penyakit kanker kelenjar getah bening. Soalnya dari keturunan nenek saya nggak ada yang punya penyakit kayak ibu saya gitu. Tapi kenapa kok ibu saya punya penyakit tumor itu kayak gitu? Iya. Iya. Saya Pak Ustadz di sini tuh suka kesemutan. Sebelah Di kanan. sebelah sini. Punggung itu. Iya. Nanti minta pijit suaminya biar suaminya rajin sholat. Iya. Mas, pijitin sebelah kanan, jangan di kiri aja. Ayo pijitin. Ayo. Ini Pak Ustadz perut tuh kayak naik turun kayak gitu. Kadang kalau lagi sholat ya berdoa, kadang ini suka gerak-gerak terus tangan tuh suka begini-begini kayak gitu. Oh Kan iya. saya kalau habis sholat subuh kan lihat acara Pak Ustadz. Iya. Kadang kala saya Alhamdulillah. suka muntah kayak gitu. Muntah terus waktu itu saya dikasih tahu sama teman saya suruh sholat taubat. Akhirnya saya sholat taubat, terus saya kayak muntah darah, bukan darah ya, tapi semacam muntah hitam. Warnanya hitam tapi 3 plastik Pak Ustadz. 3 plastik Iya. penuh gitu? Iya separohnya gitu Iya, Kak iya. Irfan. Oh, hitam. Iya. Setelah sholat taubat 3 hari lalunya baru saya muntah itu kotoran itu mungkin karena tadinya saya merasa sifat saya kurang baik ya Pak Ustadz. Jadi mungkin setelah saya sholat taubat jadi apa sih keluar gitu kok kotoran yang ada di dalam tubuh saya kali Pak Ustadz. Ayo ya. Iya itu juga saya kan nggak tahu. Sudah Iya. lama menikah? Baru 8 bulan. 8 bulan. Iya. Pokoknya semenjak ibu saya meninggal, saya Masih mutusin buat pengantin nikah. baru nih. Ya. Jadi semenjak ibu meninggal, putus untuk menikah Iya, gitu. kayak gitu. Ibu menikah sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kenapa? Ibu almarhumah Oh almarhumah. dirawat di rumah sakit dulu. Sebelumnya sempet dibawa ke rumah sakit, cuman keburu gak kuat sama penyakitnya. Karena tadinya waktu lebaran haji itu makan daging kambing Kak Irfan. Jadi mungkin karena makan daging kambing terus punya penyakit jadi pecah gitu. Penyakitnya gitu. Gitu, iya. Kayak gitu. Terus Suka doain manggilnya ibu, mama atau apa? manggilnya kalau Indramayu tuh Mimi. Aku Mimi. dari Indramayu. Iya, dari Indramayu. Iya manggilnya Mimi. Suka doain Mimi pasti. Suka doain Mimi kayak gitu. Terus ya udah sih itu sih Pak Udah Ustadz. insya Allah. Kan Iya. Mbak Suti insya Allah sudah jadi istri soleha. Amin. Ya, Iya. tinggal didukung sama suaminya. Mau nanya dong. Suaminya namanya siapa? Nur Sidik. Nur Sidi, panggilannya? Sidik. Sidik. Nur, Sidik. Sholat sehari semalam itu berapa kali ya? Nanya, aku tiba-tiba lupa. Sehari Sehari sekali. paling maghrib. Enggak saya nanya. Seharusnya. Harusnya Coba pegang. Seharusnya sehari semalam itu berapa kali ya? Mas. Jangan kasih bocoran. Mau bocoran 3 lagi. 5. 5. Apa aja? Maghrib, Ya mulai maghrib. Udah gak apa-apa. Mau maghrib. berapa rakaat? Maghrib 3. 3. Terus habis maghrib Isya berapa rakaat? 4. 4. Terus Subuh subuh berapa? 4. 4. Oh iya dong.